Dia bilang, saya mau kunjungi saudara saya karena Allah. Di sini ada saudara muslim yang pernah saya cintai karena Allah, saya ingin bertemu dengannya. Kata malaikat tersebut, tapi orang ini belum tahu kalau itu malaikat. Apakah ada indikasi lain? Ada urusan bisnis kah? Ada urusan kerabat kah? Ada urusan sesuatu kamu dengan negeri ini atau orang itu? Dia bilang tidak ada. Murni karena ini persaudaraan saya karena agama. Maka kata malaikat tersebut, ketahuilah aku adalah utusan Tuhanmu, malaikat yang menyampaikan kepadamu kalau seluruh dosamu telah dibersihkan. Gara-gara mengunjungi saudaranya muslim. Baik Bapak Ibu sekalian. Baginda Nabi SAW setelah itu membangun pondasi masyarakat dan tatanan sosial Islam yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Itu yang beliau lakukan. Jadi pendatang sama orang-orang yang asli di situ. Kayak saya biasa bahasakan kalau di Jakarta, antara asli orang Betawi dengan pendatang yang datang dari Jawa Timur, Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan, dari Kalimantan yang datang ke Jakarta. Itu sebenarnya adalah orang yang berbeda lokasi, tapi Muslim. Nabi SAW contohkan kepada kita untuk itu. Seperti Bapak Ibu di sini juga menjalin hubungan dengan Muslim-Muslim selain dari Indonesia. Dari manapun dia sifatnya. Maka menjalin ukhuwah Islamiyah adalah pondasi masyarakat yang kedua. Dan ini yang membuat nanti kerajaan Nabi SAW sangat kuat, luar biasa. Karena itu terjalin. Dan Nabi SAW mempersaudarakan serta menyebutkan motivasi-motivasi dalam ukhuwah itu. Motivasinya sangat tinggi, luar biasa gitu. Ya. Sampai kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat akan ada mimbar-mimbar yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Sampai para nabi-nabi dan para syuhada cemburu. Lalu mereka berkata, karena cahaya terang sekali, orang semua saksikan di mahsyar nanti. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, mimbar-mimbar siapakah itu? Kata Nabi SAW, Allah telah berfirman, itu adalah mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ya. Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naungan tidak ada naunganku. Maka tempat tersebut dinaungi atau ditempati oleh mereka. Jadi ditampilkan oleh Allah di mimbar yang terang. Inilah orang-orang yang saling mencintai karena aku. Juga dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan ada seseorang yang jalan. Kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Jalan kaki berhari-hari. Kata Nabi SAW, Allah mengutus kepadanya sosok malaikat tapi menjelma jadi manusia menanyakan. Kenapa kau? Kau mau kemana? Setelah dia ucapkan salam, dia jawab, kamu mau kemana? Dia bilang, saya mau ke negeri ini. Kenapa kamu ke sini? Dia bilang, saya mau kunjungi saudara saya karena Allah. Di sini ada saudara muslim yang pernah saya cintai karena Allah, saya ingin bertemu dengannya. Kata malaikat tersebut, tapi orang ini belum tahu kalau itu malaikat. Apakah ada indikasi lain? Ada urusan bisnis kah? Ada urusan kerabat kah? Ada urusan sesuatu kamu dengan negeri ini atau orang itu? Dia bilang tidak ada. Murni karena ini persaudaraan saya karena agama. Maka kata malaikat tersebut, ketahuilah aku adalah utusan Tuhanmu, malaikat yang menyampaikan kepadamu kalau seluruh dosamu telah dibersihkan. Gara-gara mengunjungi saudaranya muslim. Jadi luar biasa gitu. Dan Nabi SAW membagi ukhuwah menjadi dua. Ada ukhuwah yang umum, semua yang syahadat saudara kita, kenal atau tidak kenal. Selama dia muslim, maka kita harus ketahui sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang mukmin seperti sebuah taman, ya, yang satu sama yang lain saling menutupi atau merapat, ya, sehingga semuanya menjadi indah. Kalau cuma satu pohonnya kurang indah, tapi kalau taman penuh dengan pohon yang banyak dan sama lagi, maka akan jadi indah itu. Kita lihat kalau satu pohon rambutan bagus, tapi kalau satu kebun ditata rapi, pohon rambutannya ada 1000 pohon dan ditata rapi, berbuah semuanya, tentu lebih indah. Seperti itulah, ya. Maka Nabi SAW membangun itu. Kemudian juga, jadi semuanya harus saling bantu-membantu. Tidak boleh lagi ada yang melihat batas negara. Misal, Bapak Ibu hanya kalau lihat muka Indonesia baru salam. Ya. Kalau mukanya bule atau mukanya orang hitam, nggak usah salam. Ini bukan orang Indonesia. Ya. Itu keliru. Karena diucapkan pada semuanya. Gitu kan? Diucapkan pada semuanya. Sampai kata Nabi SAW, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai sesama muslim, ya.
Kemudian kata Nabi SAW, awala adullukum ala syai' ma in fa'altumu tahabbtum. Mau nggak saya tunjukkan satu perbuatan yang kalau kalian mengerjakan maka kalian akan saling mencintai. Untuk masuk surga beriman, untuk beriman saling mencintai, gitu kan? Mau nggak saya tunjukkan perbuatan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Banyak orang subhanallah saya lihat kurang di sini Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf memang umumnya masyarakat kita kayaknya mengucapkan salam itu jangankan sama orang lain, sama istri, sama suami, sama anak, jarang sekali. Telepon langsung to the point. Enggak pernah ucapkan salam, enggak lisan, enggak tulisan. Kalau lisan saja enggak, apalagi mau nulis di WA, di BBM, di SMS, mungkin enggak bakal nulis. Padahal Bapak Ibu tahu enggak? Assalamualaikum artinya ya semoga Allah memberikan kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dunia, kesehatan, selamat dari penyakit, kekayaan, selamat dari kemiskinan, itulah. Semuanya itu akan kita dapatkan. Seperti kalau saya ketemu istri, saya mengatakan Assalamualaikum, atau anak saya, atau teman saya sedang bilang, semoga Allah berikan kamu keselamatan dunia dan akhirat. Warahmatullah, dan semoga rahmatnya Allah. Rahmat itu Bapak Ibu sekalian terjemahan bahasa kita, karunia. Dan karunia ini hanya dipakai kalau sesuatu yang besar, kayak dapat anak misalnya, baru dikatakan dikaruniai anak. Atau harta yang melimpah, dikaruniai harta. Itu makna rahmat. Jadi semoga rahmatnya Allah, karunia yang maksimal akan diberikan kepadamu. Wa barakatuh, dan semoga berkah. Makna berkah adalah cukup. Semoga semuanya cukup. Para ulama mengatakan dianjurkan setiap muslim mengucapkan salam setiap saat. Contoh pada saat dia lagi duduk di sebuah majlis, kemudian dia berdiri meninggalkannya sebentar. Misal Bapak Ibu lagi ada tamu di rumah, ngobrol-ngobrol sama tamu. Kemudian telepon kita bunyi. Kita masuk sebentar ke kamar, maaf ya, ada telepon. Kita masuk ke sana, terima telepon. Balik lagi ke ruang tamu, salam. Salam. Walaupun teman ngobrol kita tadi. Bahkan dianjurkan menyebarkan salam kepada siapa saja. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, waktu ditanya, Ayyu islamin khair? Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa dalam Islam yang sangat bagus setelah kewajiban? Pahalanya besar. Allah suka. Kata Nabi SAW, tutu'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang-orang, muslim atau non-muslim. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Tapi ini khusus muslim saja. Karena kita tidak boleh memulai salam kepada orang non-muslim. Kalau mereka pun salam, kita cukup mengatakan wa'alaikum. Nggak usah lebih dari itu. Sesuai dengan hadis Bukhari, pernah Nabi SAW sedang lewat berjalan bersama Aisyah radhiyallahu anha, lagi jalan berdua suami istri, lewat beberapa pendeta Yahudi. Lalu mereka mau mengolok-olok Nabi SAW. Mereka bilang, Assalamu alaikum. Bukan assalam ya, assam. Jadi lamnya diganti alif. Assam artinya kematian. Assalam artinya keselamatan. Orang-orang Yahudi pikir Nabi SAW tidak dengar. Mereka bilang, Assam alaika ya Muhammad. Maka kata Nabi SAW, wa alaikum. Tahu apa artinya? Dan untuk kalian. Memang itu wa alaikum kan? Aisyah radhiyallahu, istri Nabi SAW, dengar. Dia sempat marah. Dia mengatakan, semoga justru kematian dan kebinasaan buat kalian, hai Yahudi. Sambil Aisyah marah. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Aisyah. Kenapa kau emosional begitu? Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar mereka bilang apa? Kata Nabi SAW, tenang aja. Tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Saya sudah jawab. Dan ingatlah, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Jadi kalau kita doakan kebinasaan segala macam, itu bisa kena dari muslim. Tapi doa mereka kepada Allah tidak akan diterima. Gak usah khawatir. Tapi ada kasus salam di sini, ya. Salam. Dan ini perlu Bapak Ibu sekalian untuk dilakukan. Dan ini yang dihidupkan oleh Nabi SAW. Ukhuwah yang sifatnya umum dan ukhuwah yang sifatnya khusus. Nanti kita akan masuk lebih dalam poin itu ya. Saya akan kembali ke masalah ukhuwah ini. Dan pondasi yang ketiga yang dibangun oleh Nabi SAW setelah ukhuwah Islami dan bangun masjid adalah mu'ahadah, atau menulis kesepakatan atau perdamaian
dengan orang-orang non-muslim yang tinggal di satu lokasi untuk menjaga perdamaian, ketentraman. Karena kita dalam Islam boleh ya, berteman dengan orang non-muslim, bertetangga dengan non-muslim, membantu orang non-muslim. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat manusia, bukan muslim saja. Kalau ada orang tabrakan, kita begitu mau bantu, ternyata kita dekat, dia pakai kalung salib, dibantu kah? Bantu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Yang tidak boleh hanya satu, jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Kalau ada datang di masjid ini minta sumbangan gereja, jangan diikuti. Tapi kalau menjalin apapun yang sifatnya bisa kemanusiaan, sosial, boleh. Ya, kemarin sempat di Houston ada gempa, badai. Saya jelaskan kepada teman-teman panitia, setiap muslim harus bisa membantu. Dan alhamdulillah berita gembira bahkan sampai ke berita nasionalnya Amerika masuk kalau muslim-muslim membuka masjid mereka, menerima orang-orang yang kena bencana ini, bahkan dipuji dengan perbuatan. Memang itu kewajiban kita. Nabi SAW pernah memberi, waktu setelah terjadi perang Hunain, ada satu orang Arab Badui, dia melihat Nabi SAW bagi-bagi hadiah, bagi-bagi harta rampasan perang. Dia masih dalam agamanya, sembah berhala nih. Kemudian dia berkata, hai Muhammad, saya dengar kamu mengajarkan pengikutmu untuk sering berbagi, sedekah. Sehingga pengikutmu tidak ada yang miskin, karena saling bantu-membantu. Saya ini bukan pengikutmu, tapi saya butuh 1 ekor kambing, kamu kasih nggak? Waktu itu Nabi SAW di depan beliau ada puluhan ekor kambing, harta rampasan perang. Kata Nabi SAW, apa kau lihat kambing-kambing ini? Kata orang itu, iya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Semuanya nih, puluhan ekor bawa semua. Kata dia, hai Muhammad, jangan olok-olok saya. Dikira Nabi main-main. Kata Nabi SAW, tidak. Ambillah. Dalam riwayat, orang ini nanti masuk Islam. Dia cerita, dia bilang dia jalan menuju kambing tersebut sambil berjaga-jaga, siapa tahu ada muslim yang menyerangnya. Ternyata semua sahabat memberikan jalan. Karena sudah instruksi dari Nabi SAW, diberikan jalan. Lalu dia giring domba-domba tersebut dan seperti orang bermimpi. Dapat domba sekian puluh ekor, tadinya miskin, tidak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Begitu tiba di pintu kampungnya dia, di belakang gunung Hunain itu, lembah Hunain, dia teriak dengan suara keras mengatakan, hai kaumku, berimanlah pada Muhammad, karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan pernah membuat kita mati kelaparan. Semuanya datang pada syahadat, satu suku itu datang semua. Gara-gara sedekahnya Nabi SAW pada orang miskin. Saya subhanallah kemarin waktu tiba di LA, pelajaran tentunya, ini bukan aib. Tapi saya pas jalan, karena kadang-kadang begitu, kalau saya lagi jalan dengan beberapa teman-teman, lagi kebetulan tablik akbar di kota mana di Indonesia, apa yang saya lihat bisa saya berikan saran, saya berikan saran. Waktu lagi turun dari mobil, saya lihat ada orang-orang miskin itu, orang-orang non-muslim ya, homeless ya. Pinggir-pinggir jalan banyak, kemah-kemah berantakan gitu. Terus minta sesuatu. Saya bilang, ini kenapa? Saya tanya panitia. Oh, ini orang-orang miskin. Kenapa nggak dikasih? Orang non-muslim. Walaupun orang non-muslim, kasih. Bukankah itu peluang untuk kita mengajak dia syahadat? Kesempatan. Kasih dia sesuatu. Siapa tahu dia suka Islam setelah itu. Apa susahnya ngeluarin $1, $2, itu tetap sedekah di jalan Allah. Syaratnya yang penting jangan bantu ibadahnya saja. Selesai. Hanya itu kok. Surah Al-Kafirun turun karena itu. Jadi pernah ada satu orang Arab Badui, orang Arab Mekah, datang kepada Nabi SAW, utusan Quraisy, mengatakan, hai Muhammad, bagaimana supaya adil, Mekah kita bagi 2 aja. Kata Nabi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, ya Muhammad, sehari kau ibadah bersama kami, ikuti ritual-ritual kami, ucapin selamat segala macam, sehari kami ikut agamamu. Adil kan? Fair. Kata Nabi SAW, nggak bisa. Mana bisa saya sembah berhala? Nggak mungkin. Rupanya orang ini pulang lagi diskusi sama kaumnya, orang Quraisy. Gimana nih jalan keluarnya? Lalu kata Nabi SAW, kata dia balik lagi, hai Muhammad, begini aja. Sehari buat kami, sepekan buat kamu. Lebih banyak. Sehari ikut acara mereka, dukung mereka segala macam. Seminggu kami jadi muslim. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Pulang lagi diskusi, balik lagi, hai Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Nggak bisa. Kembali lagi, ya Muhammad, sehari buat kami, setahun buat kamu.
Nggak bisa. Baik terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Bayangkan kalau kamu mau dipikir ya, sehari kita ikut-ikutin mereka, dukung segala macam, mereka seumur hidup jadi muslim. Jawaban Nabi SAW, tidak bisa. Turun surah Al-Kafirun lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir itu, hai Muhammad, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Saya tidak akan ikut ritual-ritual kalian. Wala antum abuduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut ritual kami. Diulangi lagi. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abuduna ma'bud. Kalian tidak usah ikut-ikut acara kami. Kami juga tidak usah ikut acara-acara kalian. Kalau ritual nggak ada urusannya. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya panduan hidup, kami punya panduan hidup. Selesai. Tetapi selain ritual boleh. Kan gitu. Nabi SAW pernah berhutang dengan satu pendeta Yahudi 20 sak kurma, 20 keranjang kurma, dan beliau gadaikan baju perangnya di situ. Nabi SAW pernah diundang, diberikan makan oleh orang-orang Yahudi, beliau datang. Gitu kan? Jadi tidak ada larangan, kita harus paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Makanya orang tua yang non muslim pun wajib dibakti. Wajib dibakti. Dalam Al-Quran diceritakan masalah itu. Kerabat kita non muslim wajib kita silaturahim. Gitu kan? Jadi tidak ada urusannya dengan itu. Tapi satu saja, jangan dukung masalah ibadahnya. Kalau sudah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Dan itu pun kita sampaikan dengan baik-baik. Maaf, dalam agama saya tidak boleh seperti ini. Kan gitu. Nah, ini hal yang mendasar yang mesti kita garis bawahi.